and I will be healed. Save me, and I will be saved. Oh, heal me, oh Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one. Kita nyanyikan dalam bahasa Indonesia. Sembuhkanku Tuhan, sembuhkanku dengan kuasa-Mu. Selamatkanlah hidupku. Sembuhkanku dengan kuasa-Mu. Besar Kau Allahku, besar Kau Allahku. Once again, sembuhkanku, sembuhkanku dengan kuasa-Mu. Selamatkanlah hidupku. Mari kita berdoa begini. Sembuhkanku dengan kuasa-Mu. Besar Kau Allahku, besar Kau Allahku. Together let's sing this song. Besar Kau Allahku. Together we sing. Heal me, hallelujah, Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Oh, heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. You are the one I praise. Yes, hallelujah. Oh, we praise you, Lord. We worship you, Lord. Oh, biarkan Roh Kudus yang ambil alih. Let the Holy Spirit take over. Thank you, Jesus. Oh, Thank you, Lord. We worship you. Haleluya. Mari menyembah, mari sembah Dia. Segala bahasa, setiap bangsa sujud menyembah. Kaulah Yehova Rafa, Kaulah Yehova Rafa. Oh Ramaya Sanana Yasu, Kaulah Yehova Jireh. Oh Ramaya Sanana Yasi. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita semua mengangkat tangan kita. Sekali lagi nyanyikan ini. Kita akan berkata kepada Tuhan bahwa Tuhanlah Yehova Rafa. Kesembuhanmu dan kesembuhanku, Dialah keselamatan kita sama-sama. Let's sing this song once again. Heal me, O Lord, and I shall be healed. Oh, heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Oh, heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I. Oh, we praise you, Lord. You are the one I praise. You are the one I praise. Saya bisa merasakan hadirat Tuhan ada di sini. My heart breaks for every one of you who sick. Hati saya hancur bagi setiap Anda yang sakit. Setiap keluarga harus menghadapi semua lembah di depan, termasuk mereka yang berkabung kehilangan seseorang yang mereka cintai. Ketahuilah, hati Tuhan tertuju kepadamu. Healing is love. It's love more than it is power.
Kesembuhan itu adalah cinta, kasih, lebih daripada sekedar kuasa. Kasih yang membawa Yesus turun di Kalvari, digantung di situ, bukan hanya demi dosa kita, tapi dia juga telah memikul sakit penyakitmu. Keluarga Saat Teduh yang saya sangat cintai, I miss you and I love you. I love you with the love of the Lord. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Maafkan saya yang cengeng begini. Saya rasakan kasih Tuhan. Dan saya tahu kalau Tuhan menjamamu, sesuatu akan terjadi. Dan jikalau kita tidak sembuh, kita nggak boleh sakit hati. Karena kita tahu kesembuhan itu kedaulatan Tuhan. Tapi kita harus berdoa bagi mereka yang sakit. Karena kalau sakit tidak perlu didoakan. Maksud saya bukan orang sakit gak perlu didoakan. Kalau kita mau sakit gak usah berdoa. Makan sembarangan aja udah jatuh sakit. Diam aja sampai tua pasti sakit penyakit. But if we want to get healed, we must be prayed for. To get sick, we don't need to be prayed for. Kita pasti akan sakit. Tapi sembuh harus disengaja. Saya ajak kita buka firman Tuhan sama-sama. Di kitab Yakobus pasal yang ke-5. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-13 sampai 15 ya. Lupa bawa tisu, enggak apa-apa. Yakobus 5 ayat 13 sampai 15 bunyinya begini. Saya baca ya. Ini KKR kesembuhan. Bersama dengan teman-teman, saya sangat menghargai mereka bersama dengan kita hari ini. They love Indonesia. God loves Indonesia. God loves Asia. Kita baca. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Sebuah pesan kesembuhan ilahi dari firman Tuhan di Yakobus pasal 5 yang kita baca tadi. Dimulai dengan ayat 13 dan 14 saya baca sekali lagi. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, garis bawahi kata kalau ada seorang. Kalau nih ada seorang aja, Tuhan pasti akan turun ke dunia dan mati untuk dia. Tuhan gak perlu mati 2 kali, karena kematiannya sekali untuk selama-lamanya. Dia mati dan pengorbanannya cukup untuk menebus dosamu, dosaku, dan menyembuhkan penyakit apa saja. Tapi yang membuat saya tertarik dengan kalimat ini adalah kata, kalau ada seorang. Kalau ada seorang di sini, diulangi lagi di ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Lupakan kata para penatua jemaat dulu. Itu hanya alat. Kami ini hanyalah instrumen Tuhan. We are but God's instrument. He is the source. Tuhanlah sumber dengan S huruf besarnya. Tapi yang saya tertarik sekali adalah kalimat kalau ada seorang. Diulang 2 kali di ayat 13 dan 14. Kalau ada seorang, if there is anyone, that could only mean that everyone is important. Kalau ada seorang itu artinya setiap orang itu penting di hadapan Tuhan. Poin nomor 1 ya, seperti biasa saya kasih 3 poin sederhana supaya Anda punya catatan. Yang pertama di sini, kebutuhan setiap jemaat penting di mata Allah. Saya ulangi lagi. Poin pertama kita, kebutuhan setiap jemaat. Anda jemaat Tuhan bukan? Kalau Anda merasa diri bukan jemaat Tuhan tapi orang berdosa, apalagi begitu. Tuhan Yesus sudah mati untuk Anda. Kalau Anda adalah manusia, maka Tuhan cinta. Kalau ada seorang, mungkin hanya seorang saja. Siapapun di bawah kolong langit ini Tuhan Yesus pasti akan cari. Kebutuhan setiap jemaat penting di mata Allah, termasuk mereka yang jatuh sakit atau menderita, mereka yang berkabung juga, atau keluarga yang mengalami lembah kekelaman ini. Tahukah bahwa Anda sangat penting di mata Tuhan? Jangan pernah berkata Tuhan itu maha besar. Aku ini apa artinya? Aku ini cacing saja. Masa sih doaku akan dijawab? Apakah Tuhan tahu apa yang telah aku lalui? Apakah Tuhan mengerti apa yang akan aku hadapi? Bisakah Tuhan memahami manusia? Mungkin kalau orang itu atau orang ini kita bisa menunjuk jari. Orang itu kan dia memang seseorang yang bagaimana gitu. Dia seorang tokoh apalagi. Tapi aku ini siapa aku?
Tahu nggak? Setiap kita itu penting di mata Allah. Makanya itu ada ayat seperti ini di ayat 13-14. Kalau ada seorang di antara kamu, satu orang saja, Yesus akan turun ke dunia. Kristus sangat mengasihimu. Dan kebutuhan setiap Anda tidak akan luput dari mata Allah. Kebutuhan setiap jemaat sangat penting bagi Tuhan. Juga mereka yang sakit dan menderita. Tapi kan Tuhan itu peduli hanya perkara rohani. Masa perkara jasmani Tuhan juga peduli kan? Jangan lupa loh. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu mati jasmani juga. Tubuh atau badannya diserahkan. Bukan hanya Tuhan mengampuni dosa. Tapi dia juga memikul sakit penyakit kita. Dia juga mengerti segala sesuatu jasmani yang kita lalui hari ini. Ayat 15. Ayat 14 saya baca sekali lagi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Kata memanggil para penatua jemaat adalah poin saya berikutnya. Bahwa gembala memegang kunci kesembuhan ilahi di dalam gerejanya. Saya berbicara kepada para penatua, pemimpin ministry, atau gembala sidang. Mari doakan jemaatmu. Saya juga akan doakan jemaat kami. Bahwa kita ini memegang kunci, seperti Petrus diberikan kunci kerajaan sorga. Bukan berarti keselamatan tergantung kita, tidak. Setiap orang punya hubungan pribadi dengan Allah. Setiap orang punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Tetapi kalau kita menghalangi kesembuhan, kita berbicara melawannya, kita skeptis, kita pesimis, lalu kita mengkritik kiri dan kanan, itu percuma. Lebih baik kita layani jemaat kita yang sedang sakit, mereka yang sedang menderita, keluarga yang sedang berkabung dan kehilangan, atau mereka yang sedang susah hati dan khawatir akan masa depannya. Kita minta Tuhan untuk memakai kita dan mengurapi. Tahu nggak bahwa gembala memegang kunci kesembuhan ilahi. Jangan sampai rampas atau rampok kesembuhan ilahi daripada jemaatmu. Dan saya bicara ini berarti juga kami ini punya responsibility, punya tanggung jawab untuk mendoakan Anda. Jadi kami mengemban sebuah tugas, diembankan dari sorga untuk mendoakan setiap orang yang sakit dan menderita. Tahukah bahwa saat teduh sekarang ini adalah kehendak Tuhan? Ini termasuk mengoleskan minyak dan berdoa di dalam namanya. Hanya karena kita terpisah secara fisik, saya nggak bisa ke situ untuk oleskan minyak kepadamu. Jangan beriman pada minyak itu. Beriman pada sumbernya. Metodenya bisa berubah. New normal katanya. Sekarang lewat online begini, kita nggak ada jarak dalam hadirat Allah. Kalau Anda percaya, saya percaya. Jadi sudah. 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus lewat kamera. Lewat apapun juga, pokoknya kita kumpul, kita sama-sama sepakat, sesuatu akan terjadi dari pihak Tuhan. Jadi sekarang yang saya lakukan, yang kami lakukan ini, mendoakan Anda, ini adalah perintah Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, ayat 14, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Dan supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan Yesus. Jadi poin kedua dicatat ya. Doa sekarang ini, kami mendoakan Anda, ini kehendak Tuhan. Dan kalau ini kehendak Tuhan, ada urapan. Ayat 15 yang terakhir, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Bahkan jika ia telah berbuat dosa, dosanya pun akan diampuni. Sebab tidak ada yang namanya murni pelayanan kesembuhan ilahi. Ujung-ujungnya selalu pengampunan dosa. Pangkal-pangkalnya selalu pengampunan dosa. Selalu bicara tentang pemulihan hubungan dengan Allah. Dan kalau Anda fine-fine saja hubungan dengan Tuhan, pelayanan kesembuhan ilahi akan membawa Anda semakin dekat kepada Tuhan. Tapi ayat 15 kuncinya di sini. Dan doa yang lahir dari iman. Coba katakan, doa yang lahir dari iman. Sekali lagi, doa yang lahir dari iman. Poin ketiga, iman kesembuhan harus diaktifkan secara sengaja. Saya ulangi, iman kesembuhan harus diaktifkan secara sengaja. He must send his word, then heal your disease. Jadi harus ada firman yang diberitakan, tidak akan kembali sia-sia. Ketika firman itu dibagikan, sesuatu akan terjadi. Tidak boleh kosong atau hampa. Bukankah pada waktu bumi belum berwujud, Roh Kudus sudah melayang-layang di atas, tetapi belum terjadi sesuatu, hingga firman itu berbunyi, jadilah terang, baru terang itu jadi. Jadi firman harus dibagikan. Itu yang saya lakukan sekarang.
Percaya nggak? Sebentar lagi sesuatu akan terjadi. Ketika ada suara jadilah, jadilah, akan terjadi sesuatu. Siap-siap untuk kitab kejadian di hidupmu. Kejadian kesembuhan ilahi, keselamatan seluruh keluarga Anda. Oh haleluya. Iman kesembuhan ilahi harus diaktifkan secara sengaja. Makanya disebut doa yang lahir dari iman, bukan kebetulan. Sekali lagi seperti saya katakan di awal-awal tadi, mau sakit tidak perlu kita berdoa. Diem aja sampai tua, engsel-engsel kita, spare partnya pasti bermasalah. Mau sakit, gampang. Gaya hidup sembarangan, makan seenaknya, apalagi yang gak sehat, pasti jatuh sakit. Tapi kalau kita mau sembuh, tidak boleh berkata kayak Shera, whatever will be. Terserah deh, mau apa, gua gak tahu. Gak bisa begitu. Use your faith, pakai imanmu. Iman pada firman Tuhan, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Faith comes from hearing the word. Iman harus disengaja. Iman itu juga berarti minta, cari, ketok. Ketok jangan sekali, ketok itu knock. Iman itu menggunakan, exercise your faith atau gunakan. Iman itu senjata. Kita gak beriman pada iman. Kita beriman pada firman, kita beriman pada Tuhan. Tapi iman tetap harus digunakan. Doa yang lahir dari iman, bukan doa yang asal-asalan. Ya udahlah, kalau Tuhan kasih ya udah, kalau enggak apa-apa. Terserah Tuhan, terserah mau apa. Ya iya, kita nggak bisa menuntut yang maha kuasa. Saya mengerti. Ada orang tertentu yang nggak disembuhkan, saya juga nggak tahu mengapa. Suatu hari di sorga saya akan memahami. Tapi selama saya hidup, saya akan doakan untuk kesembuhan. Sebab orang tidak perlu didoakan untuk mati. Cepat lambat itu akan terjadi. Tapi orang kalau tidak sembuh setelah kita doakan beriman, jangan pernah Anda menuduhnya kurang beriman. Itu jahat sekali. Menangislah dengan orang menangis. Jikalau doa Anda belum dijawab, doa beberapa orang pada akhirnya tidak terjawab juga. Kembalilah ke poin 1 di ayat 13 itu. Belajarlah untuk menangis dengan orang yang menangis. Kalau ada orang yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada yang senang, baiklah dia nyanyi. Kalau ada orang setelah kita berdoa, iman kita sudah 100% juga gak terjadi apa-apa, dan menangislah dengan mereka. Saya selalu praktekkan dan lakukan itu. Tetapi selama saya hidup, selama saya masih bisa melayani, saya akan doakan untuk kesembuhan. Sebab ketika kita lakukan itu, banyak yang sembuh. Saya ulangi, iman kesembuhan harus diaktifkan secara sengaja. 3 poin sederhana. 1, kebutuhan setiap jemaat penting di mata Allah, terutama yang sakit hari-hari ini. 2, gembala memegang kunci kesembuhan ilahi di dalam gereja, di dalam gerejanya. 3, iman kesembuhan harus diaktifkan secara sengaja. Amin. Dan salah satu cara untuk mengaktifkannya adalah pengakuan di mulut kita. Learn to confess with your mouth that He is your healer. In fact, let Him speak through your mouth to yourself, to you, that He is, that I am the God that healeth thee. Belajar untuk bicara dengan mulut kita bahwa Tuhan adalah Yehovah Rafa. Bahkan izinkan Tuhan bicara lewat mulut kita. Bukan seperti orang kesurupan, tapi orang yang kepenuhan dengan Roh Kudus dan penuh dengan iman percaya. Katakan bahwa akulah Tuhan yang menyembuhkanmu. Biar Tuhan bicara lewat mulutmu ke dalam hidupmu. Sesuatu pasti akan terjadi. Haleluya. Don, will ya? Penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Ucapkan dengan mulut dan iman, Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Tuhan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Sekali lagi, Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku.
Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuh. Dengan pedang roh, saya percaya Tuhan akan memotong setiap ranting yang Dia tidak tanam, setiap akar termasuk sakit penyakit yang Tuhan tidak taruh di situ. Bapa akan mencabutnya di dalam nama Putra kesayangannya, Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus. Oh, aku dapat merasakan, saya bisa merasakan kuasa Tuhan saat ini mengalir di tempat ini. Letakkan tanganmu di bagian area yang sakit. Dan kalau Anda adalah keluarganya, dan jikalau memungkinkan, tumpang tangan di bagian yang menderita. Kekasihmu itu yang sedang sakit, yang sedang dirudung, susah. Letakkan tanganmu di sana. Saya pinjam tangan ya, seperti mengolesi dengan minyak dan berdoa dengan iman. Anda bisa tumpang tangan pada diri sendiri juga bisa. Sekarang waktunya kita connect iman dan memohon kepada Tuhan. Mari. Dan jikalau Anda tidak bisa menumpangkan tangan, Anda bisa ulur tangan ke depan saja ke gadget Anda. Sesuatu akan terjadi. Tidak seperti biasanya saya pegang tablet. Tapi sekarang mari kita just join hands. Kita bergandeng tangan sama-sama di dalam nama Yesus. Angkat penyakit itu. Aku patahkan dalam nama Yesus. Sembuhkan ya Tuhan. Ora Mahasyana nama haleluya. Alirkan kuasa-Mu Tuhan. Jamah Tuhan Yesus. Engkau berfirman dan sembuhkan. Aku tengking Tuhan menghardik sakit penyakit itu, termasuk COVID atau Corona, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kanker kering sampai ke akarnya, setiap tumor pergi di dalam nama Yesus Kristus. Buta, Tuhan celikan, berikan penglihatan, jadilah terang. Yang tuli, bahkan yang dari lahir juga, terbukalah, Efatah, be open, termasuk saat ini ya Tuhan, segala mujizat yang Kau lakukan ya Tuhan. Bahkan yang dari lahir, dari sana, dari sejak kecil ya Tuhan, tiada yang mustahil. Terimalah jamahan Tuhan di dalam nama Yesus.